Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pustika yang selama 1 semester ini telah membimbing kami dalam mata kuliah manajemen operasional. Nah, dalam UAS manajemen operasional kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang lembar jawaban tugas terkait dengan pola produksi. Pola produksi di sini ada tiga, dibagi tiga, yaitu pola produksi konstan, terus kemudian pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. Kemudian yang kedua adalah tentang jaringan proyek, yang akan menjelaskan tentang jalur kritis dan slack, yang tentunya dalam pengelolaannya sangat penting dalam manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk mahasiswa 230201010088 dari kelas MC301. Untuk soal, untuk penjualan pada triwulan 1 yaitu sebesar 250, triwulan 2 400 unit, terus kemudian pada triwulan 3 itu adalah 1050, dan pada triwulan keempat itu adalah sebesar 450 unit. Di sini diketahui bahwa kapasitas maksimum itu adalah sebenarnya 1000 unit per triwulan. Nah, kemudian biaya simpan itu adalah Rp100 per unit per triwulan. Terus kemudian biaya perputaran tenaga kerja itu adalah Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Kemudian untuk penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedangkan biaya subkontrak adalah sebesar Rp2.000 per unit. Nah, upah lembur di sini adalah sebesar 1.000 yang harus dibayarkan apabila hasil produksinya lebih dari 700 unit. Dengan catatan bahwa untuk pola produksi konstan kapasitasnya adalah 500 unit per triwulan. Kemudian untuk pola bergelombang itu sesuai dengan jumlah penjualan. Dan untuk pola produksi yang moderat, untuk triwulan 1 dan 2 itu adalah sebesar 450 unit, dan untuk triwulan 3 dan 4 itu adalah 850 unit. Yang ditanyakan adalah tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Jawaban itu yang pertama kita hitung adalah pola produksi konstan, di mana di sini diketahui bahwa biaya penyimpanan adalah Rp100 per unit, kemudian biaya perputaran tenaga kerja bila produksi naik adalah Rp4.000 untuk 200 unit. Terus kemudian untuk biaya subkontrak adalah Rp2.000 per unit. Terus kapasitas produksi adalah 500 unit per triwulan. Untuk upah lembur adalah Rp1.000 bila produksi lebih dari 700 unit. Untuk biaya perputaran tenaga kerja ini di sini tidak ada. Terus kemudian untuk kenapa di sini tidak ada? Karena pada pola produksi konstan itu untuk perusahaan beroperasinya dengan tingkat produksi yang stabil sehingga tidak mengalami fluktuasi. Jadi di sini kita hitung selanjutnya adalah biaya simpan. Biaya simpan untuk triwulan 1 dari produksi 500 dikurangi 250, maka ada sisa stok itu 250 dikalikan Rp100, maka hasilnya adalah Rp25.000. Untuk triwulan 2, produksi masih tetap sama, yaitu 500, ditambah sisa dari triwulan sebelumnya 250 dikurangi penjualan 400, maka hasilnya adalah 350 dikalikan 100, sama dengan Rp35.000. Untuk triwulan 3, yaitu 500 produksinya, ditambah sisa stok dari triwulan sebelumnya, yaitu 350. Namun di sini ada peningkatan penjualan sebesar 1050. Jadi totalnya adalah masih kurang 200 unit. Dan ini harus ditutup dengan subkontrak. Untuk pola produksi konstan, masih di pola produksi konstan, untuk triwulan keempat, yaitu produksinya masih tetap sama 500, dikurangi 450 penjualannya, maka di sini ada saldo atau ada sisa stok itu 50 dikalikan 100 jadi Rp5.000. Maka total biaya simpan yaitu kalau ditambahkan semuanya 25.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000 totalnya adalah Rp65.000. Untuk biaya subkontrak yang terjadi pada triwulan 3, perhitungannya adalah 200 dikalikan 2.000 sama dengan Rp400.000. Jadi rekapitulasi biaya untuk produksi konstan adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk biaya perputaran tenaga kerja itu tidak ada. Untuk biaya simpan di sana totalnya adalah Rp65.000, dan untuk biaya lembur di sana tidak ada juga. Terus untuk biaya subkontrak adalah sebesar Rp400.000. Jadi totalnya untuk pola produksi konstan adalah Rp465.000. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu pola produksi bergelombang. Di sini diketahui bahwa biaya penyimpanan itu adalah Rp100 per unit. Biaya perputaran tenaga kerja bila produksi naik adalah Rp4.000 untuk 200 unit. Biaya subkontrak adalah Rp2.000 per unit. Kapasitas produksinya 500 unit per triwulan. Di sini kita hitung untuk biaya simpan
tidak ada, karena produksinya itu selalu mengikuti kebutuhan penjualan. Kita lanjutkan, yaitu untuk biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke 2, itu kenaikan produksi adalah sebesar dari 400 produksinya dikurangi 250, jadi masih ada sisa 150 dikalikan 20 sama dengan 3000. Untuk triwulan 2 dan 3, kenaikan produksinya adalah menjadi 1050 dikurangi 400, jadi totalnya adalah 650 dikalikan 20 sama dengan 13.000. Nah, dari triwulan 3 ke 4 terjadi penurunan dari 1050 menjadi 450. Tetapi hal ini tidak menimbulkan biaya. Maka biaya untuk perputaran tenaga kerjanya adalah 16.000. Nah, untuk biaya lembur pada triwulan 3 terjadi kenaikan produksi menjadi 1050, sedangkan kapasitas maksimalnya adalah 1000. Jadi 1000 dikurangi 700 sama dengan 300, dikalikan 1000 sama dengan 300.000. Kemudian untuk poin biaya subkontrak dengan kapasitas 1000, sedangkan permintaan adalah 1050, maka diperlukan biaya subkontrak sebesar 50 kali 2000, yaitu 100.000 rupiah. Maka total biaya untuk pola produksi bergelombang, kalau ditotalkan adalah 16.000, ditambah 300.000, ditambah 100.000, totalnya adalah 416.000 rupiah. Untuk pola moderat, pada triwulan 1 dan 2 itu sebesar 450, dan produksi untuk triwulan 3 dan 4 adalah sebesar 850. Jadi untuk biaya tenaga kerja di sini, bila produksinya naik 4.000 untuk 200 unit, adalah biayanya itu 4.000 untuk 200 unit, terus kemudian untuk biaya subkontrak yaitu 2.000 per unit. Untuk biaya simpan adalah 100 per unit. Kita hitung untuk biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke 3 terjadi kenaikan dari 450 menjadi 850, di mana setiap kenaikan 200 unit, maka adalah biayanya 4.000. Jadi 400 dikalikan 200 sama dengan 8.000. Untuk biaya simpan, untuk triwulan pertama yaitu 450 dikurangi 250 sama dengan 200, kali 100 sama dengan 20.000. Untuk triwulan 3 adalah 450 ditambah 200 sama dengan dikurangi 400 sama dengan 250 kali 100. Hasilnya adalah 25.000 untuk biaya simpan di triwulan kedua. Untuk biaya simpan di triwulan ketiga yaitu 850 ditambah 250 dikurangin penjualannya 1050. Jadi hasilnya adalah 50 dikalikan 100, hasilnya 5.000 rupiah. Dan untuk triwulan keempat yaitu 850 ditambah 50, yaitu dari triwulan sebelumnya, dikurangi penjualan 450. Hasilnya adalah 450 dikalikan 100, yaitu 45.000 rupiah. Maka total biaya simpannya yaitu 20.000 ditambah 25.000 ditambah 5.000 ditambah 45.000. Hasilnya adalah 95.000 rupiah. Untuk biaya lembur, setiap kelebihan produksi itu 700 unit, maka biaya lemburnya adalah 1.000. Pada triwulan 3, produksi 850 dikurangi 700 sama dengan 150 kali 1.000 sama dengan 150.000. Nah, pada triwulan keempat produksinya 850 dikurangi 700 sama dengan 150 dikalikan 1.000, yaitu 150.000. Jadi total biaya lemburnya adalah 300.000 rupiah. Nah, untuk biaya subkontrak pada saat kenaikan penjualan pada triwulan 3 sebesar 1.050, sedangkan produksinya hanya 850 ditambah sisa stok pada triwulan kedua 250 sama dengan 1.100 unit. Artinya di sini tidak perlu ada biaya subkontrak. Jadi 0 rupiah. Terus total biaya pola produksi moderat jadi 8.000 ditambah 95.000 ditambah 300.000. Totalnya adalah 403.000 rupiah. Kemudian kalau kita compare dari ketiga pola produksi, kalau konstan di sini hasilnya adalah 465.000 rupiah, terus kemudian bergelombang 416.000 rupiah, dan pola moderat itu adalah yang paling kecil yaitu 403.000. Jadi kesimpulannya, pola produksi yang dipilih dengan biaya yang paling rendah adalah pola produksi moderat dengan hasil yaitu 403.000 rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Dari tabel di sini dilihat, di situ ada kegiatan ya, dari mulai A, B, C, D, E, F, G. Kemudian di sana juga jam atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dan yang di terakhir adalah
Di situ kolom untuk pendahulu. Untuk A dan B, di sini tidak ada pendahulunya, artinya dia baru mulai. Terus kemudian kalau dilihat C itu pendahulunya adalah A. C di sini pendahulunya A. Terus D itu pendahulunya adalah B dan C. Terus kemudian untuk E itu pendahulunya adalah B dan C ini pendahulunya. Kemudian untuk F itu pendahulunya adalah D. Dan untuk yang G itu pendahulunya adalah dari F dan E. Jadi gambar proyeknya seperti itu. Kemudian kita lihat dengan hitungan jalur kritis. Lintasan jalur kritis di sini dari perhitungan itu ditentukan ya. Ketemu yaitu A, C, D, F, G. Dengan total jamnya yaitu 29 jam. Jadi jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Jadi perhitungan untuk mengisi tabel ini itu dengan petunjuk ini ya. Jadi nama kegiatan simbol itu kegiatannya itu A, B, C, D, E, F, G. Terus kemudian ES itu mulainya adalah early start, ya, mulai duluan. Terus kemudian di sini adalah kegiatannya yang tadi A, terus selesai terakhir nih, itu early finish, selesai terakhir ini berarti. Terus kemudian untuk mulai terakhir itu adalah LS, yaitu late start. Kemudian yang selesai terakhirnya adalah di LF. Ya. Kemudian ini adalah yang bawah adalah lama kegiatan yang tadi sudah ada di tabel. Jadi untuk perhitungan dengan slack ini adalah kegiatan yang hasilnya adalah nanti 0. Disebut sebagai kegiatan kritis atau berada pada jalur kritis. Nah, untuk jelasnya mungkin bisa lihat di tabel berikut. Jadi ini kegiatannya sudah dihitung semuanya dari mulai A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ES adalah early start, jadi dia mulai terdahulu. Kemudian EF di sini adalah early finish, jadi selesai duluan. LS itu adalah late start, jadi artinya mulai terakhir. Sedangkan LF adalah late finish, jadi selesainya paling terakhir. Sehingga dari penjumlahan ini nanti akan didapatkan angka perhitungan sebagai berikut. Jadi untuk menghitung slack itu kita bisa lihat perhitungannya, jadi LS dikurangin ES. Atau di sini kalau dari tabel itu bisa dari LF ke EF. Maka didapatkan di kolom tabel yang kolom ini, kolom slack ini. Dari data tabel perhitungan ini, slacknya adalah yang angkanya 0, yaitu A, C, D, F, dan G. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.